Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bahrul Firdaus channel. Nah, balik lagi bareng gue Ica. Di sini kita akan bahas belajar bisnis marketplace. Video ini dipersembahkan oleh Iya dong, karena Lautan Display, pusat percetakan online terlengkap nomor 1 se-Indonesia. Gak usah antri di percetakan, tinggal nyantai di rumah. Pesan lewat HP, terima beres. Pesan di sini. Lautan Display, semua jadi mudah. Nah, kemarin kita udah belajar gimana masuk ke seller center. Kemarin gue udah janji juga mau ngenalin fitur-fitur yang ada di seller center. Nah, nggak perlu basa-basi lagi, nggak perlu banyak omong dan nggak perlu banyak bacot. Gue langsung aja ya masuk ke seller center dan kenalin fitur-fiturnya. Kali ini mungkin gue mau spill tiga bagian aja dulu guys. Nanti selebihnya kita akan bahas lagi di next part. Nah, langsung aja. Nah, di sini kan kemarin tampilan di sini itu ini adalah tampilan seller centernya nih guys. Nah, di bagian pertama ini yang paling pojok kiri atas itu ada bagian pengiriman. Nah, bagian pengiriman ini ada 3. Yang pertama ada pengiriman saya, ada pengiriman massal, dan ada pengaturan pengiriman. Oke, kita buka satu-satu ya guys. Kita coba buka pengiriman saya. Nah, di bagian ini, di bagian fitur pengiriman saya, juga banyak fitur-fitur lagi nih. Ada yang pertama semua. Berarti kalau di sini, kalau di bagian ini itu terdapat semua pesanan, semua ya, baik yang batal, yang baru dikirim, yang lagi dikemas, atau yang pengembalian, pokoknya semuanya ada di bagian ini, di bagian semua pesanan tanpa terkecuali. Nah, semua pesanan tanpa terkecuali. Oke, di bagian yang kedua ini ada bagian belum bayar. Nah, di sini biasanya ada orang nih. Jadi di bagian belum bayar ini tuh ketika ada orang yang beli produk kita nih, check out. Nah, dia belum bayar nih, dia belum bayar pesenannya. Nah, ini akan masuk ke sini. Nah, kebetulan di sini belum ada ya, nggak ada orang yang beli dan belum bayar. Jadi masih kosong. Tapi kalau misalkan ada, itu pasti bakalan muncul di sini. Dan ketika muncul tuh kalian bisa langsung follow up gitu loh, follow up ke si pembelinya supaya dia mau bayar gitu kan, biar langsung dikemas. Jadi bisa di follow up kayak makasih kau udah belanja di toko kami gitu, silakan lakukan pembayaran untuk pengirimannya, kita bisa lakukan di jam sekian. Nah, dengan bahasa yang sesuai dengan pokoknya dengan bahasa yang menarik dan tidak terkesan menyuruh gitu pembeli kita untuk buruan beli gitu, enggak, tapi pakai bahasa yang lebih sopan dan halus gitu sih ya. Nah, terus di bagian ini, di bagian perlu dikirim. Nah, bagian perlu dikirim adalah eh, semua pesanan yang udah masuk dan udah dibayar nih sama si pembeli. Kalau tadi yang belum bayar itu pesanannya masuk tapi belum dibayar. Nah, kalau yang ini di bagian perlu dikirim itu yang udah dibayar sama pembeli. Nah, ini ada yang udah beli nih. Dia udah beli dan juga udah bayar. Nah, nanti akan ada di bagian sini. Nah, ternyata nih ya guys, di bagian ini juga tuh ada fitur lagi nih. Di sini yang semua itu berarti yang pesanan yang ya udah semua gitu, baik yang udah diproses atau yang belum diproses. Nah, kalau di sini itu perlu diproses, berarti pesanan yang belum diatur nih pengirimannya. Nah, kalau ini kenapa alasannya belum diatur, karena di sini kan kita jualannya plus cetak nih ya, dan cetakannya itu, cetak bannernya itu belum jadi, makanya kita belum atur pengirimannya nih. Nah, sedangkan kalau yang di bagian telah diproses itu berarti kita udah atur pengiriman, udah atur pick up, nomor resinya udah keluar dan siap buat kita kemas dan kirim. Nah, ini di bagian perlu dikirim yang telah diproses. Nah, selanjutnya di bagian ini, sebelum itu, bentar. Nah, di bagian ini juga
kita bisa ngurutin nih, kita bisa ngurutin pesanannya itu dari yang mana nih, dari yang paling lama ke yang paling baru, terus dari yang paling baru ke yang paling lama gitu. Ini bisa diurutin di bagian ini. Nah, terus di sini juga kita bisa milih sesuai jasa kirim. Kayak misalnya gue mau lihat pesanan mana aja nih yang pakai Grab. Nah, di sini pesanan apa aja nih yang pakai Grab gitu kan. Coba gue mau lihat ada nggak sih pesanan yang pakai Grab. Ternyata nggak ada kan, nggak ada yang pakai Grab. Jadi kita bisa tahu nih dari sini. Terus kalau misalkan dari gue mau tahu yang pakai JNT. Nah, ada berapa? Nah, ternyata nggak ada juga. Nah, makanya di sini tuh kita bisa tahu ada apa aja. Coba gue mau cari Shopee Express standar. Mana Shopee Express standar? Shopee Express. Nah, ini dia. Nah, ternyata di sini yang pakai Shopee Express itu ada 10 pesanan nih. Nanti akan muncul semuanya Shopee Express. Dan di bagian ini pengiriman massal, kita bisa langsung melakukan pengiriman secara massal itu kan banyak ya, langsung banyak. Jadi kita bisa ngatur pesanan sekaligus gitu, biar nggak capek-capek kayak satu-satu atur, dua atur gitu, tiga atur gitu kan. Kalau misalkan pesanannya sampai 100 kan lumayan juga ya, capek gitu buat klik satu-satunya. Nah, ini di bagian fitur pengiriman massal bisa langsung nih sih. Nah, di sini tuh ada pilihan. Nah, ada pilihannya kan. Ini Shopee Express standar ada berapa. Nah, ternyata kan tadi gue emang karena udah diproses ya, dan pesanannya juga masih sedikit. Nah, jadi tinggal satu nih yang belum diproses. Kita tinggal klik aja gitu yang ini. Kalau misalnya ini mau diproses tinggal klik. Habis itu atur pick up. Kan tadi belum di pick up ya, jadi diatur dulu pick upnya. Habis itu baru deh dicetak gitu. Jadi cetaknya juga bisa langsung nih. Ini di bagian yang pengiriman massal itu bisa langsung bareng-bareng rame-rame banyak gitu. Tapi kalau misalkan emang masih sedikit ya satu-satu juga nggak apa-apa kayak gitu sih. Nah, terus di bagian sini juga ini kan terdapat waktu pesanan dibuat. Nah, di sini kita bisa ngatur nih, kalian tuh mau lihat pesanan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Ini bisa dilihat di sini. Kayak misalnya gue mau coba lihat pesanan yang dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini tinggal diklik gitu. Tinggal diklik. Nah. Dan nah, oke. Jadi guys, di sini ada tulisan waktu pesanan dibuat gitu. Misalnya kalian mau nyari nih data pesanan dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalian bisa tulis 1 tanggal sampai 9, habis itu kalian ekspor di bagian ini. Nah, nanti kita bisa download datanya tuh di sini guys. Jadi kalian bisa tahu nih pesanan yang mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Karena kan kalian tadi cuman pilih dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Tapi kalau misalkan mau bulan sebelumnya, ya otomatis kalian klik 1 sampai 31. Habis itu ekspor. Jadi nanti data-datanya bakalan keluar berbentuk Excel kayak gitu guys. Nah, terus selanjutnya itu di bagian selesai. Nah, di bagian selesai ini berarti semua pesanan yang udah selesai dan dananya udah masuk ke dalam saldo Shopee kita nih. Kalau dikirim itu berarti dananya belum masuk dan juga barangnya masih di dalam pengiriman, masih tahap pengiriman nih guys. Kalau di bagian dikirim ini barangnya itu udah dikirim ke SP. Nah, oke guys, selanjutnya itu ada fitur yang dikirim nih. Di bagian ini kita bakal kupas satu-satu. Di sini sama ya, sama kalau misalkan kalian mau cari data, mau import data itu di bagian ini. Terus nanti tinggal diekspor dan download. Nah, di bagian ini, di bagian sini kita bisa cari nomor resi, nomor pesanan atau nomor pembeli. Kan biasanya tuh ada pesanan-pesanan yang kayak terkendala atau enggak kayak si kurir tuh nanya, ini tuh pesanan resi nomor ini tuh atas nama siapa gitu, pembelinya di mana gitu kan. Kalian bisa lihat di sini, bisa masukin nomor resinya di bagian ini, terus tinggal dicari, nanti pesanannya ada di bagian sini gitu muncul. Nah, kalau mau pakai nama pembeli juga nggak apa-apa, jadi tinggal masukin username-nya, habis itu cari
Pokoknya ini kalau misalkan kalian mau cari pesanan, mau pakai resi, pakai nomor pesanan atau nama pembeli, itu bisa di bagian sini. Nah, selanjutnya di bagian yang ini itu berarti semua produk yang sedang dalam pengiriman. Jadi kalian udah melakukan pengiriman ke ekspedisi dan barangnya emang lagi ada di perjalanan menuju ke rumah pembeli gitu kan. Dan kalaupun ada nih pesanan yang belum selesai, udah sampai tapi dia belum klik selesai. Nah, ini masih proses dikirim ya. Jadi dananya belum bisa masuk ke si saldo Shopee kita. Nah, pokoknya di bagian dikirim ini semua pesanan yang sedang dalam pengiriman dan dananya belum masuk ke dalam saldo. Sedangkan di bagian yang selesai ini semua pesanan yang udah selesai dan dananya udah masuk ke dalam saldo kita. Fiturnya sama, kita bisa lihat nomor, bisa nyari pesanannya di sini dan bisa download. Jadi bisa download pesanannya, bisa download data-datanya. Nah, terus di bagian selanjutnya itu ada pembatalan. Nah, di sini itu bakal memuat semua pesanan yang dibatalkan, baik dibatalkan secara otomatis dari Shopee, dibatalkan karena dia belum bayar, dibatalkan karena pembelinya yang ngebatalin, atau karena kitanya nih yang lalai buat pengiriman gitu. Pokoknya ini semua data terkait pembatalan pesanan. Nah, ini di bagian sini, di bagian pengembalian barang, itu di dalamnya ini adalah semua pesanan yang retur. Kan biasanya ada nih orang pembeli yang mau retur kan, karena mungkin barangnya salah, barangnya rusak, atau barangnya cacat gitu. Nah, ini pembeli biasanya mengajukan retur atau pengembalian barang. Mau pengembalian barang atau pengembalian dana, ini nanti munculnya di bagian sini. Nah, nanti kita bisa ngerespon di sini. Nah, di sini juga gue masih ada satu nih yang belum direspon. Nah, ini secepatnya direspon karena ada batas waktunya gitu. Di sini tuh, mohon berikan respon paling lambat 9 sampai tanggal 9 nih, sampai tanggal 9 Juni ini harus udah direspon. Karena kalau nggak direspon itu bisa jadi direspon otomatis. Maksudnya kayak misalnya nih pembeli mau retur dana ya kan, mau retur dana. Nah, kita tuh belum respon nih, dana doang kan, sedangkan barangnya tetap di dia misal. Nah, tapi kita belum ngerespon si pengembaliannya. Nah, itu nanti bakalan otomatis ya udah dananya masuk, sedangkan barang juga masih ada di dia. Tapi ketika kita misalkan kita buka respon ya, kita mau respon dia tuh mau meminta apa sih dari si barang ini. Nah, katanya saya tidak menerima pesanan, kata dia kan. Terus dia mengusulkan pengembalian dana nih. Nah, otomatis kan kita harus ngecek dulu nih apakah benar si barangnya itu emang beneran belum sampai atau enggak. Emang pokoknya kita lihat dulu nih kendala si pembeli itu apa. Nanti kita bisa respon di bagian sini. Ini tuh sebenarnya pembelinya itu tuh belum dapat pesanan kan ya, tapi dia ngajuin pengembalian. Sedangkan si barang ini masih dalam perjalanan, ya pasti dong belum nyampe dong ya ke si pembelinya. Makanya kita pas ada orang yang mengajukan pengembalian itu harap langsung dilihat gitu, langsung dianalisis gitu, si pembeli itu maunya apa, si pembeli itu beneran apa enggak gitu kan. Karena nggak semerta-merta dong kita ya udah kembaliin tanpa ada sebab akibat gitu. Kalau misalkan pembelinya ya kayak gini kasusnya gitu, terus kita main terima-terima aja, otomatis kan nanti barang nyampe ke sana dan dananya kita juga tersedot ke sana kayak gitu. Nah, kalau misalkan salah nih, kayak sebenarnya kita tuh udah ngirim barang itu tuh sesuai gitu ya. Kalau kita mau nolak pengajuannya juga di sini kayak bisa nih ajukan banding. Kan biasanya kayak gini, ada pembeli yang dia ngajuin retur tapi pengen pengembalian dana aja gitu. Nah, sedangkan pengembalian barangnya itu enggak. Nah, kita bisa ngajuin banding di sini, ajuin banding. Enggak. Oke, bukan. Nah, kalau misalkan si pembelinya itu ternyata nggak sesuai ya apa yang diajukan sama apa yang sebenarnya itu kayak nggak sesuai, kalian juga bisa ajuin banding nih dengan alasan kayak gimana. Misalnya saya telah mengirim barang dan memiliki bukti pengiriman. Nah, ini bisa nih, gue di sini bisa ajuin banding yang ini. Karena kan pembeli katanya belum menerima pesanan, tapi kita kan udah ngirim barang dan punya bukti pengirimannya gitu berupa resi. Nah, di sini gue bisa banding, klik yang ini, habis itu nanti itu
gue proses gitu, gue masukin apa yang si Shopee minta gitu kan. Terus kalau misalkan juga nih, kalau misalnya si pembeli retur karena barangnya itu nggak sesuai kata dia ya, tapi ketika kalian cross check lagi bener kok sesuai, dia dia mesennya barang A dan gue juga ngirim, kita juga ngirimnya barang A nih. Nah itu berarti kan ada something, berarti kan kita bener nih, posisinya kita bener, ya udah kita ajuin banding aja kayak gitu. Nah ini fungsinya ajukan banding ke Shopee itu biar sama-sama enak ya, maksudnya biar pembeli nggak dirugikan, penjual juga nggak dirugikan. Nah ini kayak gitu sih, ini di bagian pengembalian barang ya. Nah kalau misalkan emang bener nih kayak si ajuan si pembeli ini sama kenyataannya itu emang benar, ya udah kalian tinggal terima pengajuan. Kalau misalnya emang perusahaan kalian itu menerima retur gitu kan, ya udah tinggal terima. Ini di bagian sini. Oke, kita kembali lagi. Nah oke guys, ini di bagian fitur pengiriman saya. Nah udah semua. Buat kalian yang pengen bertanya gitu, mau ada yang ditanyain, kalian bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau misalkan ada waktu, insya Allah bakalan gue bales insya Allah. Nah terus selanjutnya itu di bagian pengiriman massal. Ini yang tadi sih, ini udah gue bilang tadi, kalau misalkan kalian pengen pengiriman massal tuh bisa langsung ke bagian ini, atau di bagian pengiriman saya yang di bagian pojok kanan ini nih loh, yang pengiriman massal. Jadi ada dua fitur kayak gitu. Kalian mau langsung pengiriman massal atau mau yang lewat pengiriman pesanan, pengiriman saya itu boleh. Fiturnya sama aja. Nah terus yang ketiga, ini fitur yang meminta kita untuk memilih ekspedisi nih, mau apa aja yang mau diaktifin dan apa aja yang mau nggak diaktifkan. Itu tinggal klik kayak gini aja, tinggal klik kayak gini kalau misalkan mau aktifin. Terus kalau misalnya nggak mau aktifin juga tinggal klik lagi. Nah kayak gitu. Yang ini tuh kurang lebih sama ya kayak pesan pengiriman yang di atas ini, ada pembatalan, ada pengembalian, cuman mungkin ini lebih ringkas lagi. Kayak kalau ada pembatalan langsung gitu loh, langsung tinggal klik yang ini tanpa perlu masuk ke pengiriman terus pilih pengembalian kayak gitu. Jadi ini yang fitur untuk memudahkan aja kalau ada pembatalan sama pengembalian barang. Nah terus yang selanjutnya nih, yang ketiga, yang terakhir, gue mau masuk ke bagian produk. Nah di sini ada yang pertama produk saya, boleh kita klik dulu. Nah kita klik di sini yaitu termasuk semua. Nah di sini itu semua produk yang udah kita upload, baik yang ready stock gitu, baik yang habis, yang ada diarsipkan, semuanya pokoknya ada di bagian fitur produk saya. Nah ini ada, gue coba ada 114 produk nih, yang live-nya itu ada 107 produk karena yang 7-nya habis dan nggak ada yang sedang diperiksa. Biasanya kalau yang sedang diperiksa tuh kayak ketika kita ngupload nih ya, ngupload produk, nah ternyata ada apa ya, pokoknya lagi diperiksa nih sama Shopee, mungkin karena ada kata-kata yang kurang sopan atau enggak ada mencantumkan nomor-nomor telepon dan sebagainya gitu pok. Nah di sini tuh lagi diperiksa sih sama Shopee. Kalau emang ada kendala, ada problem nih di uploadan kita, ini pasti nanti bakalan ada di sini sama di sini nih. Nah terus kalau yang diarsipkan itu produk-produk yang kita arsipin kan. Di sini juga kita bisa cari produknya. Kayak kalau misalkan kalian punya banyak produk kan bingung ya kalau misalnya harus nyari satu-satu kayak gitu. Nah kita bisa langsung cari, misalnya gue mau cari X-Banner nih, X-Banner cetak, ya gue tinggal cari, abis itu muncul deh. Jadi lebih simpel buat mencari barangnya. Nah ini di bagian cari ya. Kayak di bagian selanjutnya ada tambah produk. Nah di sini kalian bisa nambahin produk lewat fitur yang ini atau fitur yang ada di produk saya, terus tambahkan produk baru, boleh lewat sini atau lewat sini, itu sama aja ya guys. Nah terus yang selanjutnya itu ada pelanggaran saya. Nah kalau pelanggaran yang tadi gue bilang, berarti kalau misalkan kita ngupload terus ada suatu pelanggaran nih di dalam uploadan kita, entah kita mencantumkan nomor HP, biasanya nomor HP, terus kayak link-link tertentu gitu. Nah link-link yang di luar Shopee gitu, itu biasanya kena terdeteksi gitu loh. Nanti di sini ada di pelanggaran saya dan juga bisa kena poin penalti gitu loh guys. Jadi hati-hati kalau misalkan kita mau mengupload produk. Nah terus di bagian pengaturan produk ini, nah di bagian pengaturan panduan ukuran, di sini
di sini terdapat di sini tuh kita bisa ngubah gambar panduan ukuran jadi template yang bisa kita atur nih. Kita bisa buat template-nya. Misalnya tiap kategori nih, kategori kalau misalnya kalian jualan baju gitu-gitu kan, itu kita bisa di sini kategori baju gitu, atasan, bisa atur usia gitu. Ini bisa buat template-template ukuran gitu sih. Kalau misalnya kayak banyak nih ya, banyak variasi gitu, bisa dicantumin di sini. Kayak banyak warna dan ukuran gitu, itu tuh bisa kita tulis-tulis di sini biar memudahkan sih, biar memudahkan pembeli dan juga kita buat aturnya. Nah, oke guys, udah 3 fitur yang gue kenalin. Mungkin cukup sekian dari gue. Semoga ada yang bermanfaat, semoga bermanfaat. Dan kalau misalkan kalian ada yang mau ditanyain, boleh langsung aja di kolom komentar. Nanti gue akan bales, baik lewat chat, lewat balasan di YouTube-nya, ataupun gue balas lagi lewat video. Nah, cukup sekian dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, itu aja lah. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dipersembahkan oleh Neon Neon, produsen bawang goreng dan cemilan terbesar se-Indonesia. Neon Neon, semua rasa jadi satu.